Selamat malam, saya Lydia Manuelia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan efisien securities market. Pada bab ini, saya akan menjelaskan pasar sekuritas yang efisien, implikasi pasar sekuritas yang efisien, model biaya modal, dan asimetri informasi. Efisiensi pasar sekuritas memiliki implikasi penting untuk akuntansi keuangan. Salah satu implikasinya adalah bahwa hal itu mengarah langsung pada konsep pengungkapan penuh. Efisiensi menyiratkan bahwa isi informasi dari pengungkapan bukan bentuk atau lokasi pengungkapan itu sendiri yang dinilai oleh pasar. Jika demikian, informasi dapat dirilis dengan mudah dalam catatan dan pengungkapan tambahan seperti dalam laporan keuangan yang tepat. Teori tersebut juga mempengaruhi bagaimana akuntan harus berpikir tentang pelaporan risiko perusahaan. Dalam teori pasar efisien, akuntansi dipandang bersaing dengan sumber informasi lain seperti media berita, analisis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Sebagai sarana untuk menginformasikan investor, akuntansi akan bertahan hanya jika berguna, tepat waktu, dan hemat biaya dibandingkan dengan sumber lain. Teori pasar sekuritas yang efisien juga mengingatkan kita pada alasan utama keberadaan akuntansi, yaitu asimetri informasi. Ketika beberapa orang memiliki informasi orang dalam, masalah seleksi yang merugikan muncul, yang mengarah pada tekanan untuk menemukan mekanisme seperti pelaporan keuangan, di mana investor dengan informasi yang kurang menguntungkan dilindungi dari kemungkinan eksploitasi oleh orang yang memiliki informasi lebih baik. Dari pasar sekuritas yang efisien adalah tempat yang baik untuk memulai ketika mempertimbangkan efek pada harga sekuritas ketika investor khawatir tentang informasi orang dalam. Kita kemudian dapat menganggap akuntansi sebagai mekanisme untuk memungkinkan komunikasi informasi yang berguna dari dalam perusahaan keluar. Selain memungkinkan keputusan investor yang lebih baik, ini memiliki manfaat sosial melalui pasar sekuritas yang berfungsi lebih baik. Selanjutnya, pasar sekuritas yang efisien. Menurut Fama pada tahun 1970, pasar sekuritas yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar setiap saat sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Konsekuensi dari pasar efisien yang pertama, penyesuaian harga terjadi cepat atas kedatangan informasi baru. Harga sekuritas merefleksi semua informasi relevan yang tersedia. Informasi baru bersifat tidak terprediksi, karena itu perubahan harga dari waktu ke waktu terjadi secara independen satu dengan lainnya. Dari atas banyak investor yang rasional dan profit maximizer. Informasi murah dan tersedia luas bagi investor. Motif mencari kesempatan dan persaingan antar investor, dan investor bereaksi secara cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru. Di sini ada 3 bentuk dari pasar efisien. Yang pertama itu weak form, adalah suatu keadaan di mana harga-harga yang terbentuk di pasar menggambarkan semua informasi yang terjadi pada harga di masa lalu. Pada kondisi seperti ini, investor tidak memperoleh keuntungan di atas normal melalui penggunaan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga di masa lalu. Bentuk yang kedua yaitu semi-strong form, yang menjelaskan keadaan di mana harga-harga mencerminkan harga masa lalu dan semua informasi yang dipublikasikan. Jadi, bila ada efisiensi semi kuat, memeriksa laporan tahunan untuk melihat pendapatan dan laba serta berbagai rasio keuangan yang didasarkan pada data historis akan sia-sia, karena harga pasar akan disesuaikan untuk setiap kabar baik atau buruk yang dimuat dalam laporan ketika kabar tersebut pertama kali muncul. Dengan efisiensi semi kuat, investor seharusnya tidak berharap untuk menerima pengembalian di atas rata-rata, kecuali jika bernasib baik atau memiliki informasi yang tidak tersedia bagi publik. Bentuk yang ketiga yaitu strong form, adalah bentuk pasar modal di mana harga yang terbentuk di pasar adalah mencerminkan informasi yang disampaikan ke publik dan informasi dari analisis fundamental perusahaan dan perekonomian. Jenis pasar modal dengan efisiensi kuat menyatakan bahwa harga saham di pasar ini mencerminkan seluruh informasi yang relevan, entah itu tersedia bagi publik atau dimiliki secara pribadi. Bila bentuk ini berlaku, bahkan orang dalam atau manajemen perusahaan sekalipun mustahil akan mendapatkan pengembalian abnormal yang tinggi dalam bursa saham. Selanjutnya, implikasi pasar modal efisien. Menurut Beaver, manajer tidak seharusnya perlu direpotkan dengan kebijakan akuntansi mana yang akan digunakan, kecuali kebijakan akuntansi tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas. Banyak alternatif kebijakan akuntansi yang diperdebatkan yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap arus kas. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak mungkin. Pasar modal efisien tidak mementingkan bentuk pengungkapan, melainkan kandungan informasinya. Selain itu, pasar modal efisien lebih mengutamakan media pengungkapan yang cost-efektif. Perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif.
pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapan. Investor yang naif dapat menggunakan bantuan pihak lain untuk menginterpretasi informasi keuangan. Selain itu, pasar modal efisien menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, walaupun investor tidak memahami sepenuhnya tentang pengungkapan. Informasi yang tersedia bisa datang dari berbagai sumber. Pasar modal efisien tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber, tidak hanya dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal. Selanjutnya, model biaya modal. Di sini akan terbagi lagi menjadi dua subbab, yaitu capital asset pricing model dan kritik terhadap CAPM. CAPM dikembangkan oleh Sharpe tahun 1964 dan Linter tahun 1965. CAPM merupakan model untuk menaksir keuntungan sekuritas, baik keuntungan ex post atau realisasi maupun keuntungan ex ante yang diharapkan. Ini ada formula dari CAPM, dilambangkan dengan RT sama dengan alfa ditambah beta RMT ditambah eta T. Di sini juga ada keterangannya, RT di sini yaitu return sekuritas, alfa itu return bebas risiko, beta risiko sistematis, RMT return pasar, dan eta T abnormal return. Asumsi utama dari CAPM. CAPM menunjukkan bagaimana harga sekuritas tergantung pada ekspektasi investor tentang tingkat keuntungan. Apabila ekspektasi berubah, harga akan berubah sesuai dengan perubahan ekspektasi tersebut. Semakin tinggi beta, maka akan semakin tinggi keuntungan diharapkan, apabila hal lain sama. Hal ini konsisten dengan investor yang risk aversion, karena investor yang risk aversion menuntut keuntungan diharapkan yang tinggi untuk kompensasi atas tingginya risiko. CAPM memisahkan realisasi keuntungan menjadi keuntungan diharapkan, awal periode dan komponen keuntungan tidak diharapkan atau keuntungan abnormal. Per definisi dalam teori pasar modal efisien, keuntungan abnormal sama dengan nol karena informasi baru datang secara random. Namun, realisasi nilai keuntungan abnormal suatu periode tidaklah nol. Dengan demikian, model CAPM mampu memisahkan ex post keuntungan direalisir menjadi komponen keuntungan diharapkan dan keuntungan abnormal. CAPM merupakan cara yang mudah untuk mengestimasi beta saham dengan memperoleh data RT dan RMT, maka koefisien regresi dapat digunakan untuk menaksir beta. Kritik terhadap CAPM. Pertama, CAPM mengasumsikan ekspektasi rasional, artinya investor diasumsikan mengetahui beta saham, yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan mendasar yang tidak diketahui. Misalnya, seperti model pasar dapat digunakan untuk memperkirakan beta, namun perkiraan ini tidak mungkin sepenuhnya akurat, terutama jika hanya beberapa periode data yang tersedia untuk estimasi. Selain itu, beta perusahaan dapat berubah. Kemudian investor harus melakukan proses pembelajaran, pengumpulan bukti, dan revisi yang mungkin akan membutuhkan waktu, di mana saham mungkin salah harga relatif terhadap nilai pasar efisien yang sebenarnya. Yang kedua, CAPM tidak menganggap bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasional dengan tingkat kecanggihan yang berbeda, karena pada kenyataannya pasar sekuritas mengandung lebih dari satu kelas investor rasional. Bertentangan dengan kenyataan ini, CAPM mengasumsikan pengetahuan umum. Arti penting dari asumsi pengetahuan umum adalah bahwa CAPM kemudian mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa investor akan mendapat informasi yang lebih baik daripada yang lain. Yang ketiga, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi, pembelian, dan penjualan sekuritas adalah nol. Artinya, ia mengasumsikan pasar likuid sempurna. Namun, kenyataannya pasar tidak sepenuhnya likuid. Selalu ada biaya untuk membeli dan menjual saham, seperti biaya perantara. Selanjutnya, likuiditas pasar dapat bervariasi dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan resiko likuiditas. Pembahasan selanjutnya, asimetri informasi, yaitu perbedaan informasi yang dimiliki agen perusahaan dan investor. Ada dua jenis utama asimetri informasi, seleksi yang merugikan dan moral hazard. Kekhawatiran investor tentang seleksi yang merugikan muncul ketika satu jenis peserta di pasar atau orang dalam misalnya mengetahui sesuatu tentang aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh peserta lain. Kekhawatiran investor tentang moral hazard muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diamati, sehingga menciptakan kemungkinan bahwa manajer dapat melalaikan usaha. Yang kedua jenis asimetri informasi ini menciptakan sumber tambahan estimasi risiko bagi investor. Dengan seleksi yang merugikan, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam. Dengan moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah sejauh mana manajer lalai.
Dalam menghadapi asimetri informasi, investor luar akan melindungi diri mereka sendiri dengan menawar harga sekuritas dengan jumlah kerugian yang diharapkan di tangan orang-orang dengan keuntungan informasi, sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Tidak mungkin bahwa risiko estimasi ini sepenuhnya dapat diversifikasi, karena investor jauh lebih mungkin mengalami kerugian daripada keuntungan dari seleksi yang merugikan dari moral hazard. Memang kita akan melihat banyak kasus di mana perusahaan mendapat manfaat dari pengurangan risiko estimasi dengan pengungkapan superior. Di sini studi kasusnya saya ambil dari jurnal dengan judul Pengujian Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah, Studi Empiris pada Saham-Saham Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Penelitinya yaitu Aldo Riano, Lukas Purwoto, dan Cecilia Wahtu. Volume 7 nomor 2 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah pada saham-saham yang masuk dalam sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai dengan 2018. Hasil pengamatan secara visual memperlihatkan kurang adanya suatu pola yang menyimpang dari pola acak pada masing-masing keempat saham yang diteliti. Hasil rantes menunjukkan bahwa return saham bergerak secara acak terjadi pada tiga saham, yaitu saham Excel Axiata Tbk, Smartfren Telekom Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk. Namun tidak acak pada saham Indosat Tbk. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa return saham bergerak acak terjadi pada tiga saham, yaitu saham Excel Axiata, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, namun tidak acak pada saham Smartfren Telekom. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa return saham bergerak acak terjadi pada seluruh keempat saham. Hasil-hasil penelitian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa saham-saham sektor telekomunikasi cenderung efisien dalam bentuk lemah. Namun demikian, hasil-hasil pengujian juga memperlihatkan masih ada sedikit peluang bagi munculnya pola pergerakan return saham yang tidak acak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.